Apa yang harus kita waspadai dengan adanya kemungkinan rupiah ini kembali melemah? Ya, tetap ya, resiko itu tetap ada ya. Jadi meskipun tadi kita cukup optimis ya dengan berbagai hal yang tadi disebutkan Mas Alvaro juga, terutama dari uncontrollable factors seperti, geopolitik pasti ya, misalkan, bagaimana kelanjutan dari perang Rusia Ukraina ini yang mempengaruhi kepada ketersediaan stok energi pangan dunia dan energi dan pangan dunia. Jadi, ini kan salah satu penyebab inflasi Amerika. Tadi kan inflasi Amerika sangat menentukan ya arah kebijakan The Fed, kemudian bagaimana juga ketertarikan asing terhadap aset-aset kita ya, dan juga tentunya inflasi domestik dan juga rupiah kita. Nah, itu semua sangat dipengaruhi oleh, apa tadi ya, geopolitik global. Jadi bagaimana perang Rusia Ukraina ini berlanjut ya, kita berharap sih ada semacam, eskalasi yang lebih baik ya dari perang Rusia Ukraina ini, ada semacam solusi gitu ya dari kedua belah pihak. Namun ini kan kita tidak pernah tahu sampai berapa lama, dan ya bahkan kan beberapa kali Putin juga mengancam untuk menginginkan nuklir, dan kemudian itu bisa memicu perang dunia nuklir, dan beberapa pernyataan dari pimpinan dunia, US dan China yang menyatakan bahwa sebetulnya perang Rusia Ukraina ini baru pemanasan gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini kan geopolitically yang perlu kita waspadai ya. Kemudian yang kedua itu di internasional ya, kita mengetahui, dan kemudian juga, slowdown di China ini juga ya, strategi Cina ke depan itu dengan melakukan lockdown, memang sudah dilakukan, dan kemudian mereka ke depan melakukan kebijakan yang namanya dual economy circulation. Nah, mereka di satu sisi ingin menjaga domestic market-nya, di sisi yang lain dia ingin tetap mengekspansi sebagai negara adidaya di dunia. Nah, itu dua economy circulation-nya China ini juga yang cukup uncertain di era kepemimpinan si yang ketiga ya. Ini juga cukup, ini. Nah, Cina adalah sebagai mitra dagang utama kita. Tadi kan salah satu Mas Alvaro sebutkan ekonomi kita terjaga juga kalau kita bisa menjaga neraca dagang kita. Nah, apakah neraca dagang kita tetap surplus kalau misalkan China-nya cukup down ataupun dia melakukan manuver-manuver yang, nanti ke depan, cukup unpredictable juga gitu, karena korelasi ekonomi Indonesia dengan China kan juga cukup besar gitu. Nah, ini juga yang harus kita waspadai. Meskipun US tadi rebound, sebetulnya memimpin rebound dari ekonomi negara maju, kita juga berharap ya kita masih bisa menjaga trade balance kita dengan Amerika. Tapi dengan China, nah ini juga suatu tanda tanya ya ke depan, apakah kita masih bisa juga menjaga ekspor kita, terutama seperti batu bara kita sangat dipengaruhi oleh demand dari China gitu. Makanya ini ke depan nih geopolitik ya yang terutama mempengaruhi ya, dan itu nanti akhirnya ujung-ujungnya mempengaruhi semua. Tadi kan inflasi US dan terus merembet ke aset-aset di negara emerging gitu. Tapi semua kita berharap itu terkendali. Terus yang kedua juga resiko kesehatan itu masih mengancam sejauh mana perkembangan dari COVID-19 ini, dan juga penyakit-penyakit lain yang diprediksikan nanti ada patogen baru, WHO sudah mengingatkan. Nah, itu kita juga yang perlu kita tetap waspada ya, pelajaran dari pandemi kemarin kita tidak boleh lengah terhadap resiko-resiko kesehatan. Nah, di mana itu sangat mempengaruhi nanti aktivitas investor. Tapi overall kalau itu semua masih manageable, ya seharusnya tadi ya kita bisa mempertahankan narasi growth story kita, negara-negara berkembang walau bagaimanapun IMF sudah bikin outlook kita sampai 2027 Indonesia itu di atas Cina tapi di bawah India. Nah, itu kita masih bisa tumbuh 5% menurut mereka sampai 2027. Nah, itu satu hal yang positif. Sebenarnya secara fundamental ekonomi Indonesia masih menawarkan narasi growth story yang juga dilihat oleh para investor seperti itu. Baik, itu tadi dari internasional soal geopolitik. Bagaimana dengan di domestik sendiri? Kita tahu di 2023 ini kita juga 1 tahun menjelang pemilu, begitu. Apakah kita harus mewaspadai mungkin adanya pelemahan rupiah karena hal ini? Ya, itu ya memang paling besar dominan yang kita khawatirkan kalau terkait dengan pelemahan rupiah terkait dengan globalnya ya. Sementara kalau di domestik tentu ada resiko itu, tapi kita anggap itu, kita proyeksikan itu lebih kecil karena apa? Kita melihat stabilitas demokrasi Indonesia sudah cukup baik ya. Maksudnya ya terlepas dari, berbagai hal polarisasi yang pernah terjadi, tetapi environment politik di Indonesia kita berharap meskipun ada tentunya gejolak ya, tidak mungkin tanpa gejolak gitu ya, tetap ada dinamikanya, tapi kita melihat bahwa demokrasi di Indonesia sudah cukup lebih matang ya, dan dari survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, yang memproyeksikan tentang capres, tentang politik Indonesia juga relatif lebih stabil ya. Jadi artinya bahwa kedewasaan kita dalam menghadapi event-event demokrasi seperti di US ya, walaupun kita belum sedewasa di US, tapi harusnya sudah semakin dewasa tingkat demokrasi kita, dan kemudian juga ini memang harapan kita justru lebih banyak positif nanti untuk inovasi-inovasi kebijakan. Jadi harapan kita nanti pemilih itu bukan lagi hanya melihat kepada partainya atau melihat kepada politik dinasti, tapi juga melihat apa sih kebijakan yang ditawarkan oleh para calon ini. Nah, diharapkan justru ini kontestasi politiknya lebih mengedepankan apa sih inovasi kebijakan yang dijanjikan oleh para calon. Nah,
kebijakan-kebijakan itu yang harusnya dinilai, yang menentukan, oh kita mau memilih si A, si B, itu juga karena tawaran dari kebijakan yang dilakukan. Nah, kita berharap nanti, dinamika politik ini juga lebih menghasilkan nanti pemikiran-pemikiran kebijakan untuk perbaikan Indonesia ke depannya seperti apa, apa yang mereka tawarkan gitu. Nah, ini yang kita berharap ke depannya seperti itu ya, dan kemudian juga kita berharap presiden yang ada juga pro market ya, karena seperti beberapa negara nih seperti Brazil apa itu kan relatively tidak terlalu pro market ya, sehingga menimbulkan sentimen negatif untuk marketnya. Jadi kalau dari market sih harapannya nanti pemimpin baru yang terpilih tetap pro kepada market. Artinya pro kepada market dan kepada rakyat tentu ya, rakyat sebagai utama gitu. Tapi artinya sejalan dengan pasar bahwa kita ingin pasar yang lebih baik, ya dunia usaha juga yang lebih baik dan tentunya nanti akan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Itu sih harapannya seperti itu ya. Harapannya siapapun itu yang terpilih, pasangan manapun itu diharapkan tadi bisa menghasilkan kebijakan yang lebih baik untuk Indonesia ke depan.